Kiprah timnas Indonesia untuk menuju Piala Dunia memang sangat berat. Namun meski begitu, segala kemungkinan tentu masih bisa terjadi. Ya, target 15 poin tentu masih menjadi prioritas. Walaupun di bulan ini kita gagal mencapai target poin yang dicanangkan, harapannya di laga bulan depan tim Garuda mampu untuk paling tidak menahan imbang musuh. Sebab dua lawan nanti merupakan tim langganan Piala Dunia, yakni Jepang dan Arab Saudi. Di atas kertas, jelas, Jepang memang lebih diunggulkan dibandingkan timnas Indonesia dengan catatan belum menelan kekalahan dari 4 laga grup C. Samurai Biru mengemas 3 kemenangan dan juga 1 imbang. Lain cerita dengan skuad Garuda yang mencatat 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Kendati begitu, salah satu pemain bintang Jepang Takefusa Kubo tetap tidak ingin untuk menganggap remeh timnas Indonesia. Pemain Real Sociedad itu menilai kalau pastinya skuad Garuda bakal tampil habis-habisan saat menjamu Jepang di SUGBK. Indonesia kalah, tapi saya pikir mereka tidak punya jalan mundur lagi, kata Kubo dilansir dari Geki Saka. Lebih lanjut, Kubo turut menyoroti betapa besarnya basis supporter di tanah air. Sebab ex-pemain Real Madrid ini pernah melihat langsung atmosfer tersebut kala membela Jepang U19 di Piala Asia U19 2018 yang berlangsung di Indonesia. Ya, tak bisa dipungkiri dukungan supporter memang sangat dibutuhkan Marten Pas dan kolega. Dengan hadirnya ribuan supporter langsung ke lapangan, para pemain diakui memiliki motivasi berlipat dengan perasaan bangga dan bahagia untuk menjalani pertandingan. Jadi diharapkan nantinya para fans Garuda bisa memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga periode November. Besarnya basis supporter di tanah air juga diakui oleh calon pemain timnas Indonesia Kevin Dykes. Pemain yang memiliki darah keturunan Ambon itu berharap proses naturalisasinya bisa segera rampung. Pasalnya Dykes ingin secepatnya untuk berjuang membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meski hanya mampu membawa pulang 1 poin dari 2 laga tandang saat melawan timnas Bahrain dan timnas Cina, Kevin Dykes menilai bahwa peluang skuad Garuda untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 akan sangat sulit. Namun menurutnya, Jui Issa dan kawan-kawan masih memiliki peluang untuk setidaknya finish di posisi 3 atau 4 mengingat hanya terpaut 2 angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan juga Bahrain. Adapun naturalisasi Kevin Dykes sendiri dikabarkan akan diproses mulai pekan depan karena transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Diharapkan prosesnya bisa segera rampung di era pemerintahan yang baru. Jika proses naturalisasinya selesai cepat, bukan tidak mungkin Dykes akan melakoni debutnya dengan timnas Indonesia pada November nanti. Pemain kelahiran Apeldoorn Belanda ini bisa dibilang merupakan pemain grade A karena kualitasnya memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Tercatat, Dykes pernah membela skuad kelompok umur Belanda mulai dari U19, U20, dan U21. Hanya saja pemain berusia 28 tahun itu tak pernah mendapatkan panggilan untuk memperkuat The Orange. Kendati begitu, Dykes mengaku sama sekali tidak sakit hati karena belum pernah mendapatkan kesempatan dipanggil. Sampai akhirnya ia sekarang telah membulatkan hatinya untuk membela timnas Indonesia dan bangga dengan pilihan tersebut. Menurutnya, seharusnya kesempatan untuk dipanggil ke skuad Belanda terjadi ketika ia mengukir kesuksesan bersama FC Copenhagen. Namun nyatanya saat itu sama sekali tidak ada panggilan dari Louis van Gaal hingga Ronald Koeman. Maka dari itu, dengan garis keturunan dari kakek nenek ibunya yang berasal dari Maluku, ia sudah bertekad untuk membela lambang Garuda di dada di karir internasionalnya. Menilik Kevin Dykes yang tak sabar melakoni debutnya berseragam merah putih, di lain sisi polemik Indonesia dan musuh barunya yakni Bahrain belum juga usai. Federasi Bahrain yang mengirimkan surat kepada FIFA dan AFC untuk meminta memindahkan lokasi pertandingan Indonesia versus Bahrain di laga lanjutan babak ketiga Maret nanti ke luar Indonesia menambah panjang permasalahan ini. Ditambah lagi pihak AFC yang sudah merespon permintaan BFA dan bahkan pihaknya akan bernegosiasi dengan segala pihak untuk menentukan nasib laga tersebut juga makin membuat runyam segala hal sebab dinilai menganak emaskan Bahrain yang notabene negara asal dari presiden AFC itu sendiri. Lantas, apakah FIFA dan AFC bakal benar-benar memindahkan laga tersebut? Untuk membahas itu, pertama kita harus mengetahui aturan yang sudah berlaku di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini.
Perlu diketahui dalam dokumen regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah dirilis FIFA, tertuang kalimat di halaman 10 yang berbunyi, setiap tim yang mengundurkan diri setelah dimulainya kompetisi akan dikenakan denda. Pertandingan yang tidak dimainkan atau dibatalkan, kecuali dalam kasus force majeure yang diakui FIFA, dapat menyebabkan pengenaan tindakan disipliner terhadap asosiasi anggota peserta terkait oleh Komite Disiplin FIFA sesuai dengan Kode Disiplin FIFA. Dalam kasus tersebut, Komite Disiplin FIFA juga dapat memerintahkan agar pertandingan diulang. Bunyi pernyataan FIFA di halaman 10 dokumen regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026. Force majeure yang dimaksud jelas kejadian-kejadian luar biasa seperti perang, kericuhan, ancaman dari luar, dan hal besar lainnya. Untuk kasus Bahrain, pihak BFA menolak bermain di Indonesia karena hanya alasan mengkhawatirkan keamanan oleh supporter. Andai FIFA dan AFC menyetujui laga tak dimainkan di SUGBK pun, laga dipastikan akan tetap digelar di Indonesia. Sebab dalam halaman 22 di dokumen regulasi itu ada aturan berbunyi pemindahan lokasi pertandingan karena keadaan luar biasa akan tetap di negara yang sama. Jadi sepertinya sulit rasanya FIFA dan AFC mengabulkan permintaan BFA untuk menggelar laga timnas versus Bahrain di luar tanah air. Jika Bahrain menolak, maka jelas mereka yang akan rugi karena bakal dijatuhi sanksi. Hal ini juga diperkuat dengan opini dari publik Korea Selatan melalui medianya Ocean. Dalam laporannya, mereka membeberkan alasan yang logis. FIFA dan AFC mengizinkan negara ketiga menjadi tuan rumah jika ada keadaan yang tidak dapat dihindari, contohnya negara yang sedang berperang seperti Iran dan Palestina. Tulis laporan Ocean. Tapi meski fakta dari regulasi yang tercantum maupun banyaknya publik Asia yang berada di kubu Indonesia, seluruh keputusan tetap berada di pihak AFC maupun FIFA. Dan melihat adanya tidak serius yang diambil AFC ini, ya kayaknya kita tahulah arahnya kemana. Jelas Bahrain menjadi negara yang sangat diuntungkan, apalagi hampir seluruh aliansi tim Tang berada dalam diri AFC saat ini. Maka dari itu, kalau nanti permintaan Bahrain ternyata disetujui, wah, berarti benar bahwa sepak bola Asia memang kacau.